إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول تمام كل شهور مأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، إلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنور بن إسماعيل البنجري، إلى روح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، فإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى كل ما نوى به السلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآخرين ودهر الداهرين، ورضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه. Pada hari ini kita masih meneruskan sambungan dosa di seluruh badan. Wal washmu fil khaddi awil yadi aw ghairi dhalik, wa huwa gharzuha bi ibratin thumma yudarru 'alayha an-nawru wa huwa dukhanu ash-shahmi hatta yahdharra. Qala 'alayhi as-salatu was-salam la'ana Allahu al-washimah wal mustawshimah, yaitu dosa di seluruh badan adalah mencucuk akan pipi atau tangan atau anggota lain dengan jarum, kemudian dimasukkan ke atasnya kukus daripada lemak supaya warna tusukan itu menjadi hijau. Apa itu namanya? Tato. Jadi kalau sudah tahu bahwa tato itu adalah dosa seluruh badan, mudah-mudahan kita dapat hidayah dan taufik sehingga bisa menjaga diri dari tato-tatoan itu tadi. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengutuk orang yang tukang tato dan yang meminta tato. Wa hajrul muslimi fawqa thalathin, dan tidak menyapa orang Islam sama ada serumah atau tiada lebih dari 3 hari 3 malam, dosa seluruh badan. Jadi kalau ada permusuhan antara 2 orang muslim, jangan sampai lebih dari 3 hari 3 malam masing-masing tidak menyapa. Jadi kalau di dalam 3 hari 3 malam boleh, tapi kalau lebih hukumnya dosa seluruh badan. Begitulah ukhuwah Islamiyah. Mahma ghadiba alaihi, tapi apabila disebabkan dia marah. Kalau
tidak menyapa kepada orang Islam karena kesibukan, bukan karena marah, walaupun sebulan tidak menjadi dosa. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Faman hajarahu fawqa thalathin famata dakhala. Artinya tidak halal bagi orang Islam bahwa tidak menyapa ia akan saudaranya seagama lebih dari 3 hari 3 malam. Maka siapa-siapa yang melakukannya lebih dari 3 hari 3 malam, lalu habis umurnya mati, langsung ia masuk neraka. Maksudnya kuburnya dijadikan neraka, dan seterusnya dia masuk neraka. Jadi harus kita sapa menyapa. Illa li'udrin syar'iyyin, terkecuali karena syariat membolehkan. Contoh, kakaunil mahjuri nahwa fasiqin au mubtadi'in, seperti keadaan orang yang tidak disapa itu orangnya seumpama fasik, yaitu memperbuat dosa di halayak ramai, atau orangnya bukan ahli sunnah wal jamaah yang disebut ahli bid'ah dhalalah. Timbul pertanyaan, jika orang yang fasik atau ahli bid'ah dhalalah itu kita laksanakan dengan tidak menyapa dia beberapa bulan, tidak ada faedahnya, artinya dia tidak taubat dari kefasikannya dan tidak taubat daripada kebid'ahannya itu. Jawabnya, wa in kana hajruhu la yufiduhu tarkal, walaupun ketiadaan menyapanya seseorang terhadap fasik dan ahli bid'ah itu tidak ada faedah. Timbul pertanyaan kedua, bagaimana seumpama orang yang fasik itu kita tegur dengan cara tidak menyapa, niatan adalah nasihat, atau orang ahli bid'ah tadi? Jawabannya, lau alima anna hajrahu yahmiluhu ala ziyadatil fisq imtana. Jikalau tidak menyapanya itu kepada orang fasik dan ahli bid'ah menambah kefasikannya dan menambah kebid'ahannya, maka hukumnya tidak menyapa, haram. Diulangi, orang fasik, orang ahli bid'ah boleh kita tidak menyapanya lebih dari 3 hari 3 malam, terkecuali adanya kita tidak menyapa itu menambah kefasikannya dan kebid'ahannya, maka hukumnya tidak menyapa itu haram. Wa kasalahu dinihi, atau tidak menyapa kepada orang Islam bukan karena dia fasik dan ahli bid'ah, tetapi karena kesibukan seseorang yang tidak menyapa dengan urusan agama. Misalnya
kita di dalam kamar sendirian. Handphone, ya apa namanya, ditutup kah atau dimatikan? Ya sama aja lah. Telepon diputus suaranya, sehingga tidak ada lagi hubungan dengan orang Islam karena kita sibuk dengan ibadah. Jadi tidak ada lagi urusan berbicara dengan orang Islam. Bagaimana hukumnya itu? Hukumnya itu kontroversi, artinya boleh. Yang tidak boleh tadi karena marah, karena order tadi. Au dinil hajir, atau agama orang yang tidak dipakai. Misalnya ada orang sedang baca Quran, kita tidak menyapa. Kalau kita sapa, dia berhenti dari membaca Al-Quran. Nah, itu hukumnya walau 1 minggu kita tidak menyapa dia karena jangan mengganggu ibadahnya, maka itu hukumnya bukan sah. Faya juzu, maka diboleh. Walau jami'at dahri, walaupun seumur hidup. Nah, disitulah orang-orang yang soleh-soleh, terutama di akhir zaman, banyak menutup akan lidahnya. Karena kesibukannya dengan ibadah-ibadah. Apalagi ibadahnya itu sudah pindah kepada tafakur. Ibadahnya sudah pindah kepada otak. Jadi kesibukan otak sehingga tidak lagi terganggu dengan yang di kuping atau yang di lidah. Wa mujalatatul mubtadi'i awil fasiqi bisyurbi khamrin aw tarki wajib. Dosa seluruh badan lagi, yaitu bersenang-senang duduk beserta orang ahli bid'ah balalah atau orang yang fasik. Tapi kefasikannya itu dengan sebab meminum minuman keras atau meninggalkan kewajiban. Kan kewajiban kita banyak. Jadi kalau orang minum arak atau meninggalkan kewajiban, baik kewajiban terhadap istri atau suami atau anak, apapun kewajiban ditinggalkan, atau minum arak, maka kita duduk bersenang-senang dengan orang itu walau sejenak, hukumnya dosa seluruh badan. Lil kina, duduknya tadi karena menghibur dia, menghibur ahli bid'ah, menghibur orang fasik. Duduknya itu tadi. Kalau duduk di sana untuk memberi nasihat, itu bukan bicaraan kita itu. Qala alaihi salatu wassalam, man intahara sahiba bid'atin mala Allahu qalbahu amanan wa imanan, wa man ahana sahiba bid'atin aminahu Allahu yawmal faza'il akbar, wa man alana lahu aw akramahu aw laqiyahu bibishrin faqad istaqaffa ma anzala Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dzakara dzalikal Ghazali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa